Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazli Sajusman, mahasiswi dari Politeknik Sains Teknologi Wiratama Maluku Utara, Prodi Manajemen Informatika semester 1. Alasan saya membuat tugas ini karena saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Fauzi Eskom ML, yaitu tugas MK Basis Data. Yaitu langsung saja, yang pertama saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu cara membuat kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas derajat relasi atau basis data. Kardinalitas derajat relasi yaitu menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa one-to-one, berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. MHS dengan KTM. Yang kedua, satu ke banyak, yaitu one to many, berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Contoh, MHS dengan MTK. Yang ketiga, banyak ke satu atau many to one, berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Contoh, MTK dengan dosen. Yang keempat, banyak to banyak atau many to many, berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya. Contoh, produk dengan konsumen. Diagram Entity Relationship atau ERD. Modal ERD berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta. Notasi atau simbol yang sering digunakan adalah notasi 1, entitas keterangan, yaitu 1. Entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan. Pemakaian notasi. Pemakaian notasi yang kedua, relasi keterangan. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas berbeda. Notasi yang ketiga, atribut keterangan. Atribut berfungsi mendeskripsikan entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key, diberi garis bawah. Notasi keempat, garis keterangan. Yang keempat, garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas atribut. Contoh kasus one-to-one yaitu ketika seorang dosen menjadi ketua jurusan dari satu jurusan yang ada di suatu kampus. Contoh kasus one-to-many yaitu ketika seorang dosen mengajar 2 atau 3 mata kuliah. Contoh kasus many-to-many yaitu ketika banyak mahasiswa mengambil atau mengontrak banyak mata kuliah. Tahapan pembuatan ERD. 1.
Tahap pembuatan diagram ER awal preliminary design yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut contoh. 2. Tahap optimasi diagram ER atau final design. Yang ketiga, ERD dengan data dictionary atau kamus data. Kamus data berisi daftar atribut yang diapit kurung kurawal dan atribut yang berfungsi sebagai key juga dibedakan dengan yang bukan key dengan menggarisbawahi atribut tersebut. Kamus data MHS atau NOBP, NM, MHS, AL, MHS, TG, LHR, kuliah, KD, KL, KD, KL, SKS, SM, dosen, NIP, NM, DS, AL, DS, studi, NOBP, KD, KL, NI, HRFS, studi, NOBP, KD, KL, NI, HRFS, TD, KL, NIP, waktu. Cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.